Raina masih canggung di lingkungan baru. Anak-anak lain di rumah perlindungan juga punya kisah kelam masing-masing. Tapi mereka tertawa, bermain, dan saling menguatkan. Petugas bernama Kak Mira menyambutnya hangat. Di sini, kamu nggak harus kuat setiap hari. Kadang nangis juga nggak apa-apa. Hari itu Raina dipertemukan dengan Bu Intan, seorang psikolog. Ia tak langsung bicara banyak, hanya mengajak Raina menggambar dan mendengarkan musik pelan. Saat Raina menggambar matahari setengah terbit, Bu Intan berkata, "Kamu tahu Raina, matahari nggak harus tinggi dulu untuk memberi terang." Kak Mira menemukan surat-surat lama milik Raina yang tersimpan di tas kecilnya, termasuk surat yang tak pernah dikirim untuk ibunya. Dengan izin Raina, surat itu dibacakan perlahan. Raina menangis. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia menangis karena akhirnya ada orang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Suatu sore, Damar datang ke rumah perlindungan bersama Bu Lila. Ia membawa buku dan sekotak kue. "Katanya kamu suka coklat," ujarnya. Raina tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, senyuman itu bukan pura-pura. Raina mulai suka berjalan pagi di taman rumah perlindungan. Ia suka melihat embun dan sinar matahari pertama. Setiap langkah kecil terasa berat. Tapi ia mulai menyadari, mungkin penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi tentang belajar berjalan dengan luka itu. Ibunya akhirnya datang. Wajahnya penuh air mata dan penyesalan. Ia tak tahu apa yang terjadi selama ini, dan hancur ketika kebenaran terungkap. Raina hanya menatapnya lama. "Kenapa Mama nggak pernah lihat aku benar-benar?" Pertanyaan itu menggema lebih keras dari tangisan manapun. Kasus Raina mulai diselidiki oleh pihak berwajib. Bukti dan keterangan dari Raina, serta pihak sekolah menjadi dasar kuat. Meski prosesnya menyakitkan, Raina belajar satu hal penting. Keadilan bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghentikan luka berulang setiap malam. Raina menulis hal-hal kecil yang ia syukuri. Udara pagi, tawa teman baru, senyum Bu Lila, kucing liar yang sering datang ke halaman. Ia mulai merasa hidupnya punya arti lagi. Meski bekas luka itu masih ada, Kak Mira mengenalkannya pada kegiatan musik terapi. Raina belajar bermain piano sederhana. Suara lembut tuts piano membuatnya tenang. Setiap nada terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Saat ia menekan nada terakhir, Kak Mira berbisik, "Lihat Rain, kamu sudah membuat keindahan dari hal yang dulu menyakitkan." Raina menatap matahari sore dari jendela kamarnya. Di tangannya, ia memegang diari barunya yang penuh warna. Bukan lagi hitam putih. "Ayaiman, aku masih belajar. Tapi aku tidak takut lagi. Aku punya luka, tapi juga punya cahaya. Aku bukan korban, aku penyintas." Saksikan kisah selengkapnya hanya di Culture Video. Jangan lupa subscribe, like and comment agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.